Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhaya Oriantini, dengan NIM D022304, kelas Informatika A. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa latihan soal yang ada di materi PPT pemrograman web. Oke. Itu latihan yang pertama. Buatlah halaman HTML sederhana dengan elemen-elemen dasar seperti log type HTML, head, title, dan body. Tambahkan beberapa elemen seperti paragraf, judul, dan daftar. Yang kedua, buatlah tabel HTML yang berisi informasi fiktif seperti daftar nama, usia, dan alamat. Gunakan elemen-elemen seperti tabel, tr, th, dan td. Oke, cari ke codingannya. Baik, di sini saya sudah membuat beberapa codingan tentang latihan soal yang sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama itu ada tag HTML. Fungsinya itu menyatakan awal dokumen HTML. Yang kedua ada tag head. Di situ berisi informasi metadata tentang dokumen seperti judul. Nah, di sini judulnya itu ditulis title. Saya sudah buat judulnya, yaitu Sulawesi Barat. Yang ketiga itu ada body. Nah, di situ berisi konten utama atau isi yang akan ditampilkan. Nah, di body itu ada H2, yaitu menentukan judul atau heading untuk judulnya. Jadi, di sini saya tulis pemuda dan pemudi. Di heading ini ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semakin tinggi headingnya, semakin tinggi headingnya, semakin kecil ketebalannya. Selanjutnya ada tag P. Di sini P itu menyatakan paragraf. Nah, di sini saya sudah membuat paragraf. Di sini saya tulis data diri pemuda dan pemudi. Oke, lanjut. Di sini saya membuat tag table. Nah, di tag table ini ada tag tr, yaitu berfungsi untuk menyatakan sebuah baris dalam table, baris di tabelnya. Nah, di situ ada tag th, yaitu seperti untuk penulisan judul di tabelnya. Di tag th ini memang fungsinya itu berada di dalam tr. Nah, di sini saya sudah buat untuk judulnya itu nama, usia, dan alamat. Oke. Nah, di selanjutnya itu ada tag td, yaitu menyatakan sebuah sel data dalam tabel. Maksudnya ini td-nya itu berfungsi untuk menyatakan data yang untuk tabelnya. Di sini saya sudah buat ada beberapa nama, usia, dan alamatnya. Ini coba saya akan membuat. Oke, kita save. Untuk hasilnya itu ada di browser. Kita klik kanan dan untuk open browsernya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Ini kenapa di judul tabelnya itu berwarna merah, karena saya tambahkan style color. Ini seperti ini style color. Saya menggunakan crimson di setiap judul di tabel awalnya itu. Dan ini hasilnya seperti ini.
Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Di contoh latihan yang kedua, yaitu berikan contoh sederhana untuk penggunaan gambar dalam tabel. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Seperti penjelasan sebelumnya, kita buat dulu tahap awalnya, yaitu type HTML, head, title-nya apa. Saya di sini membuat title, saya tulis gambar karena khusus untuk title gambar. Alasannya ada body di tag H2, tag P, terus tabelnya, dan tag TR. Di sini tag TH-nya saya membuat saya tulis deskripsi dan gambar. Oke, lanjut di TR-nya, lanjut di tabel kolom kedua. Di sini ada TD-nya. Saya ambil gambar tentang Pura Besakih yang ada di Bali. Di sini sudah ada penjelasannya, saya tulis. Oke, nah untuk menambahkan gambar di tabel yang akan dibuat, kita menambahkan tag img. Itu untuk menyisipkan gambar. Tahap pertama itu kita mengambil gambar di browser atau internet atau apapun itu. Di situ kita simpan. Kan sebelumnya itu dibuat folder. Jadi gambarnya itu ditambahkan di foldernya. Seperti ini, saya sudah menambahkan sendiri foldernya di gambar untuk di foldernya yang seperti ini. Oke, setelah ditambahkan, kita tambahkan width itu untuk ukuran gambarnya. Saya menambah ukuran 500. Oke, setelah ditambahkan itu coba kita cek di browser. Nah, seperti ini hasilnya. Ini gambarnya dan deskripsinya di sebelah sini. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, habis latihan soal yang kedua, kita akan lanjut ke latihan yang ketiga. Nah, untuk latihan yang ketiga, buatlah sebuah halaman web menggunakan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, asal sekolah, program studi yang dipilih, yaitu teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, dan pesan singkat serta satu tombol submit. Kita masuk ke codingannya, ke Visual Studio Code. Oke, seperti penjelasan sebelumnya, pertama kita tulis type HTML, head, judulnya. Di situ saya tulis formulir, saya isi dengan kata formulir. Nah, di elemen body, di dalam elemen body kita menggunakan atribut style ini untuk memberi batas hitam pada form dan menetapkan lebar form menjadi 350 pixel. Nah, di formulir atau form, di elemen form ini, tag form digunakan untuk membuat formulir di mana pengguna bisa memasukkan data. Nah, atributnya itu action URL. Itu menunjukkan bahwa data yang dimasukkan akan dikirim ke alamat yang ditentukan, misalnya URL atau server yang lain.
Terus ada method, yaitu method post, berarti data akan dikirim menggunakan metode post atau digunakan untuk mengirim data secara aman. Nah, selanjutnya di filset dan judul formulir. Di sini filset di H2 ini judulnya itu saya tulis formulir pendaftaran. Tag filset tag filset ini digunakan untuk mengelompokkan elemen dan dalam formulir memberikan batas di sekitar grup elemen. Judul formulirnya itu formulir pendaftaran. Oke, di input data itu kita masukkan yang diminta di soal tadi, yaitu nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, program studi, pesan singkat, dan tombol submit-nya. Oke, masing-masing data tersebut itu diawali dengan tag label untuk memberikan deskripsi dan input untuk memberikan data pengguna. Ini label untuk memberikan deskripsinya dan input untuk menerima data dari pengguna. Oke. Misalnya di input type text, name, di situ nama, dan placeholder nama lengkap. Berarti di sini tuh pengguna bisa mengetikkan teks di kolom ini untuk memasukkan nama lengkap. Nanti saya berikan hasilnya. Oke, selanjutnya di tanggal lahir. Di tanggal lahir di sini ini inputnya itu tipe date atau tanggal ya, untuk kayak kalender gitu. Terus digunakan untuk memilih tanggal. Selanjutnya ada pemilihan sekolah dan program studi. Di sini asal sekolahnya menggunakan tag select dan beberapa optionnya. Pilihannya itu saya masukkan 3, ada SMK 1 Majene, SMA 1 Majene, dan MAN 1 Majene. MAN 2 Majene kalau nggak salah. Untuk program studi juga menggunakan tag select yang memungkinkan pengguna untuk memilih program studi yang diinginkan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada yang selanjutnya itu ada pesan singkat. Di situ menggunakan teks area dengan name, pesan singkat, placeholder, tuliskan pesan Anda di sini. Yang memungkinkan pengguna untuk menulis pesan atau catatan yang lebih panjang. Placeholder ini digunakan untuk memberikan panduan bahwa pengguna bisa menuliskan pesan di kolom tersebut. Oke, yang terakhir itu ada tombol submit. Di sini tag yang digunakan itu input, type submit, value submit. Digunakan untuk membuat tombol kirim. Ketika tombol ini diklik, formulir akan dikirim ke URL yang ditentukan di atribut action dari tag form. Di sini ya, langsung terkirim ke sini. Oke. Mari kita lihat hasilnya di browser. Oke, hasilnya seperti ini.
Di sini kita bisa tulis nama kita, alamatnya. Ini saya sudah dapat coba. Di sini kita bisa memilih tanggal lahir, bulan atau tahun bisa. Tanggal ya seperti ini. Jadi baik, sekian penjelasan tentang latihan soal yang ada di latihan soal yang di matkul pemrograman web. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.